Yes. Ya, tampilannya awalnya seperti ini, ya kan? Tampilannya pertama ke sini dulu ya, new project dulu ya. New project sini. Kemudian ini ya yang dirubah namanya ya. Jembatan T MRK 7. MRK berapa sih kalian? MRK 7. Ini nganunya tempat nyimpennya ya. Tempat nyimpennya buka aja di sini. Ya kan ke suatu folder ya. Kalau bisa bikin folder tersendiri ya. Karena Statur itu file bawaannya banyak ya. File bawaannya banyak ya. Tuh, ini tuh ya. File bawaannya banyak. Nah, filenya cuma ini. Ya, warnanya hijau nih kalau di saya ya. Ini Statur versi berapa lupa ya. Filenya cuma ini dok. Yang lainnya bawaan ya. Sehingga kalau bisa jadikan satu folder lah. Saya itu enaknya itu saya tuh pasti pakai meter ya. Kalian juga pasti pakai meter lah. Nah, gayanya tuh saya enak pakai kilo. Ya. Kalau kalian pakai KN silakan. Lihat ini kalau KN ya. Kalau N ini, kalau kilo ini saya pakai kilo ya. Next. Habis itu masuk ke sini ya. Open Structure Wizard. Masuk ke yang tengah ini loh ya. Open Structure Wizard. Itu finish. Nah, ketika masuk ke Open Structure Wizard, kalian akan dibawa ke ini pemodelan ya. Ada pemodelan di sini. Ya. Ini banyak macam-macam modelnya sudah disediain sama Stat ya. Sudah disediain sama Stat, tapi kita akan ke sini. Namanya surface. Surface apa namanya ya? Sorry. Ini aja frame ya, frame model ya. Frame itu portal-portalan. Ya. Frame. Nah, habis itu pilih yang ini. Floor grid aja ya. Pilih yang floor grid. Nah, nanti Anda akan ditanyai antara length sama width. Ya. Length itu apa sih? Length itu adalah panjang struktur searah sumbu X. Jangan kita lihat dari sana. Length itu adalah panjang struktur searah sumbu X. Sumbu X itu ini loh ya. Di pojok kiri ini ada. X itu ke sana. Seret ke sana. Ya. Panjang ya. Jadi kalau jembatan itu sing 20 meter. Ya, yang 20 meter itu. Z itu adalah panjang searah width ya. Width itu adalah panjang searah sumbu Z sini. Berarti kalau jembatan kita dia adalah yang ini. Ya. Yang apa? Sorry. Cancel dulu. Nah, yang ini ya. Panjangnya berapa? Panjangnya ini sama ini. Pojok ke pojok adalah 9. Gitu. Ya, jadi width kita itu 9. Masuk ke floor grid lagi, tadi saya cancel ya. Masuk ke floor grid. Length-nya adalah 20 meter ya. 20. Width-nya adalah 9. Oke, width-nya adalah 9. Ya. Kemudian kalau sudah ditanyai lagi, 20 meter nih dibagi berapa? Ya, 20 meter itu dibagi berapa? Karena 20 meter itu sebenarnya nggak utuh ya. Ada namanya diafragma yang menghubungkan antara nganu itu ya. Diafragmanya itu ditanyai di sini. Diafragmanya berapa? Caranya lihat yang kita cancel lagi ya. Cancel lagi. Kalau nggak ada cancel nggak mau namain yang tadi. Lihat yang ini. Mana tadi? Nah ini loh. Jembatan 20 meter itu dari tabel ini peraturan lama sebenarnya ya 90-91, tapi sebagai pembelajaran pakai aja lah, kelihatannya yang baru juga belum update mungkin ya, jadi pakai aja lah nggak apa-apa, masih relevan kok meskipun sudah jadul, dan sebenarnya kita itu dituntut pakai peraturan yang baru-baru terus ya gitu ya. Tapi setahu saya peraturan yang baru yang 2020 itu masih SNI, jadi masih rancangan SNI ya, jadi nggak apa-apa lah pakai yang agak jadul-jadul ya, yang penting konsepnya gitu loh. Nah di sini
diafragma ya, diafragma itu ada 5 pasang diafragma dengan jarak as ke as itu 388 cm ya, 3 meteran ya, 3 meteran yo hampir 4 ya, 388 ya hampir 4 meter berarti. 4 meter masang diafragma ya. Iya. Jadi 4 meteran atau masang 5. Nah, itu ditanya di satu. Logit, berarti saya cancel ya. Saya ulangi lagi. Lengthnya tadi 20. Tapi nanti ini akan banyak saya ulangi karena lihat-lihat lagi ke nganu ya. Lihat-lihat lagi ke apa? Ya ke PPT gitu ya. 20 masang 5. Ya, ini dibagi 5. Ketik aja 5 di sini. Nah, artinya 20 meter itu sama start pro dibagi jadi 5 bagian. Kalau enggak dikasih parameter lagi, dianggap dibagi rata. Ya, coba dilihat di sini. Nah, 4 meter. Ya, dibagi nganu 4 meter. Tapi tadi dari sini dia adalah di sini tapi dia jaraknya itu nggak sampai 4 ya, 388 ya. 388 tadi jaraknya antar diafragma. Oh, berarti jangan dibagi 5, bagi 6 aja lah. Bagi 6 coba ya. Ah, 3,33 dibagi rata ya. Jadi kalau ada keterangan jarak ya, jaraknya harus segitu. Itu lebih pendek nggak apa-apa. Jangan lebih panjang. Ya. Diafragmanya tadi di tabel saya 388 cm ya. Ternyata kalau dihitung sama starter dibagi 5 ya sekitar nganu jadinya 4 gitu ya. Nah itu jangan ya, jangan 4. Jangan 4 per segmen. Kurangi lagi jadi dibagi 6 ya. Dibagi 6 kemudian dia ternyata kalau dibagi 6 jaraknya per diafragma 3,33. Nah, kalau kurang dari tadi itu boleh. Ya, logikanya sama kayak tadi lah. Logikanya kayak sama kayak membagi nganu tadi. Membagi gelagar utama. Desain itu gitu ya. Karena kalau semakin panjang semakin bahaya. Sehingga kalau ada misal suatu panjang tidak bisa kita dapatkan itu dikurangi. Jangan malah ditambahi ya. Kalau ditambah itu semakin berbahaya. Jadi dipasang 6 aja. Width-nya tadi kita 9 ya. Width-nya 9. Nah, ini lihat lagi. Cancel lagi. Ini nggak bisa kan ya. Nggak bisa. Nggak kelihatan ya. Kalau tak minimize juga nggak mau. Cancel lagi lah. Itu berarti ya lihat ini ya. Lihat ini aja. Nah, 9 meter 9 meter dia dibagi ini. Lihat 9 meter dia dibagi ini deh berdasarkan baloknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 meter dibagi 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibagi 9 ya. 102, ini kesininya 50 ya, tadi sudah dihitung juga itu ya. Ini kesininya 50 ya. Habis itu yang sana juga 50, habis itu 120 2 kali 110 100 ya. Ingat angka ini ya. Nanti karena ini ditanyain yang untuk yang depan itu, untuk ditanyain di lengthnya di start width-nya di start ditanyain ini. 50, 120, 120, 100, 110 ya wes. Mudah-mudahan ingat. Kayak gitu aja kadang-kadang lupa. Kayak lagi ya. Jadi 20 bagi 6. Yo. Ininya adalah 9. Oke. Dibagi 9 juga. Kalau 9 meter dibagi 9 sama start pro itu dianggap 9 dibagi rata. Sehingga kalau ini tak buka kayak tadi, ya ini 1 meteran semua. 9 meter dibagi 9, jadi 1 meteran semua. Nah, ini harus kita rubah berdasarkan gambarnya AutoCAD tadi. Ya. Yang nomor 1 paling kiri. Paling kirinya tadi setengah meter, berarti di sini 0,5. Ya. Habis itu kan 1,2 ya. Berarti di sini 1,2 ya. Ke kanan terus ya, ke kanan terus. Ini 1,2. Habis itu berapa tadi? Habis itu
eh habis itu 100. Kan nggak kelihatan. 1, oke, makasih ya Mas. Tadi ini 1,1. Habis itu 1 Mas ya. Ya, habis itu 1. Terus 1,1 lagi. Simetris kok. Ini 1,2. Ini 1,2. Yang terakhir pas ya, 0,5. Ini kalau di jumlah nggak pas 9 dia nggak mau. Ya, jadi otomatis ini harusnya. Jadi tak oke ini kalau nggak ada masalah berarti semuanya total 9. Oke, nggak ada masalah. Ya. Bisa apply. Nah, jadi ya. Ini diafragma ini ya. Ini diafragma. Yang inilah. Ya, nah. Ya wis. Kalau sudah di paste ini ya. Tapi kalau di sini namanya transfer model ya. Paste. Kalau saya sebut ya paste, bukan paste. Oke. Habis itu oke aja ya. 000. Oke. Nah, ini baru masuk start pro. Tadi itu belum ya. Itu tadi masih pemodelannya. Ini baru masuk start pro-nya di sini. Start pro banyak sekali tombolnya ya. Banyak sekali tombolnya, pilihannya. Ini semuanya nggak dipakai ya. Saya akan jelaskan yang dipakai aja yang mana ya toh. Jadi nggak usah semuanya. Nah, kalau sudah pertama ya. Jadi sekian banyak tombol itu kalian mainnya lah kadang-kadang keluar gini. Ya, kadang-kadang keluar gini. Ini adalah autosave. Sebenarnya di Microsoft itu juga ada autosave-nya ya. Tapi kalau di Start Pro kok menyebalkannya ditanyain terus gitu ya. Jadi kalau mau autosave ya bilang aja yes gitu. Save gitu aja. Ya, itu autosave-nya dia selalu tanya terus. Kadang-kadang keluar terus itu ya. Jadi ya biasakan saja. Oke. Habis itu kalau sudah pendimensian. Ya, dimensi itu yang ini loh ya. Yang kuning ini. Masuk ke general. Ya, yang ini. Yang lainnya wis nggak usah dilihat. Ini aja gitu. Masuk ke general. Klik di sana, nanti keluar lagi beberapa tombol. Ya. Kita masuk ke properti. Properti itu penampangnya jembatan ya. Masuk properti. Nah. Pertama bikin gelagar utama ya, gelagar utama. Gelagar utamanya berapa? Gelagar utamanya itu adalah tadi tingginya 150. Ya, tingginya 150 tapi sama plat. Oke, sama platnya 20. Ya. Mana tadi lain loh, platnya 20. Sehingga tingginya berarti cuma 130 ya. Ini tuh, ditanyai yang ininya tok. Ya, kotaknya ini nggak sama sayapnya. Jadi dia minta tingginya 130, lebarnya 50 ya toh. Lebarnya ini, lebarnya BG ini 50. Terus masuk ke properti ini ya, klik di properti, kemudian cari di define ya, cari di define. Nah, ini adalah macam-macam bentuk penampang. Blazing bullet ya, tentu saja kita ke rectangle ya. Nah, enaknya Start Pro dikasih tahu ya. YD itu apa? YD itu ini ya. Jadi banyak gambar di sini. Kalau ke SAP belum tentu ada dikasih gini. Beneran ya. Yang lucunya lagi SAP itu apa? Ini loh, sumbu ini loh ya. Sumbu ini sudah di software apapun tuh XYZ. Sudahlah ke AutoCAD kemana itu yes, namanya sumbu itu XYZ. Di SAP itu dia bilang 1, 2, 3. Kan kesel gitu. Pengennya beda tapi tambah bingung ya lama-lama ya. Jadi XYZ itu di SAP itu nggak ada. Ya, dia bilang 1, 2, 3. Tapi tentu saja 1 itu apa ada sendiri peraturannya di sana. Bikin aturan sendiri sukanya dia. Ya. Tapi memang kalau mau diadu akuratnya memang lebih bagus itu ya, lebih bagus. Install aja beda ya. Satu di install ini paling 600-700 MB cuma. SAP 1 GB lebih. Ya. Jadi memang lebih powerful kalau SAP, tapi ya itu untuk awal aduh banyak bingung gitu ya. Nah, kalau gini kan diketahui. YD itu tinggi ya. YD itu tinggi. Tingginya berarti kita adalah hati-hati ya, dia meter ya. Hati-hati ya. Jadi kalian masukkan di sini 1,3 ya, totalnya 150 kurangi tebal plat 20 berarti 1,3. Z-nya lebarnya itu berarti setengah meter atau 50 cm berarti tulis 0,5. Nah, habis itu di add. Terus
Ya, tuh. Habis itu diafragma ya. Diafragmanya itu ukurannya ada di tabel juga. Mana tadi? Nah, ini loh ya. Diafragmanya ini. 30 kali 60. Ya, pasti otomatis kalian harus logika bahwa 60 itu tingginya gitu ya. 30 itu lebarnya. Ya, wis berarti kayak tadi ya. Define lagi ya. Ini kalau sudah dipilih itu sama Statpro ditaruh di sini ya. Istilahnya di list. Masih dalam waiting list gitu lah ya. Di list di sini. Ya. Itu belum ditransferkan ke bentuk. Jadi kalau di sini ada yang kayak piramida ini ya. Ini kalau kalian klik ini adalah 3D rendering. Nah ya masih bitting ya, masih garis-garis, nggak ada isinya ya. Karena kalau kita sudah memilih sesuatu di start dulu itu masih di waiting list dulu di sini. Ke transfernya ke sini namanya assign ya, pakai caranya namanya assign ya. Nanti habis ini ya. Kita masih nganu dulu. Habis ini sudah, habis itu diafragma ya, masuk ke define. Rectangle lagi 30 60 ya. Berarti ya wis, berarti YD-nya itu 60 atau hati-hati ya 0,6. Dia mintanya meter sebenarnya. Z-nya 0,3. Head ya, lihat ya. Plus. Jadi ada dua, satunya 1,5 meter, satunya 0,6 0,3 ya. Nah, sekarang baru di assign ya. Baru di assign. Nah, paling nggak kalian juga sudah tahu kalau ini adalah view ya, tampilan. Ini dari depan ya kan, dari belakang, dari samping itu saja bentuknya masih garis saja ya kan. Dari samping, dari atas ya, kalau dari atas ini, dari bawah atau dari 3D ya kan. Kalau ini tanpa saya jelasin ya tahulah ini adalah umum ya. Nggak tahu kalau di sub namanya apa ini ya. Kalau ini sudah umum sekali ya simbolnya seperti ini gitu ya. Lihat dari atasnya enak ya, lihat dari atas ya. Caranya ya klik dulu listnya yang mau di-assign ya, yang mau ditransfer ya, kita klik di sini ya. Gelagar utama itu mana sih? Gelagar utama adalah ini ya. Di blok seperti ini ya. Di keyboard tekan kontrol ya, keyboard tekan kontrol. Habis itu kalau nggak tekan kontrol dia lepas yang tadi ya, tak blok seperti ini. Kalau nggak tekan kontrol ini saya nggak tekan, nah dia lepas ya. Dari blok sana, kontrol, pinjat terus ya. Sana. Ini adalah tempatnya gelagar utama. Pak, yang ini kok nggak ada? Nggak ada memang. Loh, ya, pojok nggak ada. Makanya namanya cantilever. Loh, ini kan di start ada, Pak. Nanti kita hapus. Ini cuma bantuan aja. Kalau sudah, di ini ya, assign to selected beam ya. Ini harus berada posisi di sini, assign to selected beam. Artinya ya kita assign ke balok-balok yang sudah kita pilih, dan assign. Keluar tanda R1 R1 itu berarti sudah ada isinya. Kalau mau di 3D rendering, udah keluar ya. Ini balok utama. Oke. Sekarang temennya diafragma, berarti ya di sini. Lupa ini nggak di send Mbak yang ini. Nggak ada. Diafragma itu ini tuh. Loh, tapi berarti sudah benar ya. Diafragmanya tadi berapa sih? Diafragma tadi 5 ya. Diafragmanya jumlahnya 5. Coba itu berapa? 1 2 3 4 5 ya benar berarti ya. Berarti benar dibagi 6 ya tadi ya. Karena kan kalau nggak salah kan rumusnya kan n kurangi 1 ya. Jadi pembagian itu kurangi 1 ya itu jumlahnya ya. Jadi ya dibagi 6 ya. 6 kurangi 1 5. Nah, ini pas. Karena di sini bukan tempat diafragma sudahnya. Nanti ini juga kita delete balok-balok di sini ya. Depan-depannya nih udah delete. Jembatan itu seperti itu loh ya. Dan mana sih kemarin? Bentar ya, kayak kalian juga bisa bayangkan gitu. Nah ini loh ya. Nah ini loh ya. Nah ini loh. Ya,
Jadi diafragma itu di situ. Ini nggak ono di ujungnya, di sini nggak ono balok lagi. Ya, di sini sudah tidak ada balok lagi, di sininya loh. Dekatnya tumbuhan ini sudah tidak ada balok lagi. Ya, makanya kita isinya di sini aja. Oke, satu selected design. Ya, ini kalau mau cek 3D boleh. Masih tak blok ini ya. Ini lepas dulu blokannya kayak gini, kemudian di ya sudah ada. Oke. Habis itu platnya ya, lantai kendaraannya. Oke. Nah, ini yang kemudian menjadi sedikit lebih pusing ketika plat ini masuk ya. Nah, oke. Ini adalah namanya elemen balok ya, balok. Dan ini namanya kursor balok ya. Kursor default di Start Pro itu balok. Artinya apa? Kalau tak blok seperti ini kena baloknya. Ya. Nah, ganti kursor itu ada di sini. Kalau tak klik yang ini yang ada bundernya ini namanya kursor nodal atau kursor titik. Ya, tak klik di sini kursornya berubah. Ini kalau tak blok yang kena titiknya. Buat apa Pak kena titiknya? Nanti ada fungsinya. Tapi kalian harus tahu perbedaan kursor-kursor di Start Pro dulu. Ya. Ini titiknya. Kalau mau berubah lagi ganti ini yang mana default ini ya. Default itu balok. Tak blok. Nah, titiknya nggak kena baloknya. Ya. Titik balok yang temennya lagi ini. Plat ya. Benarnya banyak ya. Benarnya banyak tapi pakai 3 ini aja lah. Kalau ini tak rubah, klik yang hijau ini, nah kadang-kadang keluar lagi dia ya. Tentu saja save aja dia. Kalau ini tak klik, tidak kena apa-apa karena belum ada, sekali lagi belum ada platnya ya. Belum ada platnya. Ya. Jadi ini adalah kursor plat tapi bentuknya seperti ini ya. Carinya di sana. Oke, sekarang kita nambahin plat ya. Untuk menambahkan plat itu ada di ini loh ya, ada di sini. Ya. Ini kalau angka-angka ini mengganggu kalian ya, ini perlu dihilangkan dulu. Klik kanan, habis itu masuk ke label nih ya. Habis itu ini loh, dipilih yang bawah nih, ya hilang. Karena nanti RR itu bisa mengganggu sekali ya. Ini masuk ke plat, yaitu sebelah sini ya. Add 4 node splits ya, menambahkan plat 4 titik ya. Jadi perlu 4 titik untuk membuat suatu plat di Start Pro. Ini klik aja di sini ya. Kemudian saya mau tambah di sini. 1 2 3 4 jadi. Ya, 4 titik ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Udah ya. Gitu. Nah, biasanya saya kalau nggak ada keterangan jaraknya gini agak bingung. Jadi biasanya tak kasih keterangan jarak ini ya. Ini adalah jaraknya ya. Kalau diklik Anda tinggal nah ini ada jaraknya gini loh ya. Kalau ada gini saya jadi lebih lebih jelas ya. Kadang-kadang kalau buta tanpa jarak gitu repot. Nah, jadi dia ada di sini. Nah ini. Plat kita yang ini sama ya. Habis itu kesananya juga sama. Sekarang coba dicek di kursor plat ya. Kursor plat yang ini. Habis itu tak blok. Oh sudah ada 3 ya. Baloknya tidak kena, titiknya tidak kena, cuma kena plat aja. Oke. Ya. Karena sana simetris berarti tak buat yang ini aja. Yang terakhir ini ya, tak buat yang terakhir. Kembali ke kursor plat ya, kembali ke nambahkan plat yang ini. Nah, di situ sudah berarti sini ya. Ya, sudah ya. Berarti 1 2 3 berarti yang ini ya. 1 2 3 4. Ya. Habis ini 1 meter ini juga beda ya. Tak buat sekalian aja. 1 2 3 4. Ya, jadi tak buat satu sisi aja. Yang temennya nanti ke sini tinggal copy ya.
Sayangnya ya, nah di sini mulai ribet ya. Plat itu kalau di Start Pro ya, satu plat ini ya, ini coba tak klik 2 kali ya, 2 kali. Nah, satu plat itu sama Start Pro cuma bisa dibaca 5 titik ya, cuma bisa dibaca 5 titik, yaitu titik sini ya, ini ya, yang mana di sini ya, titik ini yaitu di sini, ini, sama satunya, oh sudah 4 ternyata, sorry, 4 ya. Ingatku dulu 5, tapi kalau nggak salah 4 ya. Ya wis, ikut ini ya 4. Makanya node-nya ini cuma ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Dia cuma bisa membaca 4 titik dalam suatu plat Start Pro itu. Sehingga padahal ya, nanti plat ini itu perlu kita ketahui ada momen di sini ya, ada momen di sininya. Di sininya itu perlu kita ketahui titik-titik yang selain 4 itu. Ya. Sehingga kalau cuma platnya gedenya segini, kita cuma bisa baca data di 4 titik aja, di sudut-sudutnya aja. Sehingga perlu kita bagi. Ya, perlu kita bagi. Ubah menjadi kursor plat ya, kursor plat. Tak ambil yang sini dulu. Habis itu tak klik kanan ya, klik kanan. Habis itu sebentar. Nah ini ya, masuk ke generate plat mesh. Klik. Habis itu pilih yang quadrilateral. Habis itu oke. Nah, kemudian ditanya, plat ini mau dibagi berapa? Ya. AB. AB itu adalah ini ya. Ini titik A, ini titik B. Maka dari itu di sini dibilang AB lengthnya adalah 33,3 sekian. Ya, 33,3 sekian. Itu berarti AB itu di sini. Ini sama ini. Ya. BC itu berarti ya ini, tingginya ini ya, 0,5. Ya. Nah, ini main insting ya. 3 meter itu tak bagi 3 meter. 3 meter tak bagi 10 ya. 3 meter saya bagi 10. 0,5 tak bagi 2 aja lah. Karena sudah pendek dia, 0,5 meter. Kalau dibagi kecil lagi, nanti dia pelatnya nambah kecil ya. Yang BC 0,5 tak bagi 2. Yang CD itu berarti ini, CD bawah, itu sama tak bagi 10. Kemudian DA itu sama sini tak bagi 2 ya. Apply. Nah, jadi dia jadi plat lagi yang lebih kecil-kecil. Ya. Sehingga satu plat kecil ini itu tetap tapi konsepnya dia cuma bisa baca 4 titik. Nah, kalau banyak berarti kan dalam plat yang gede ini berarti bisa di titik-titik lain kebaca juga. Nah, maksudnya seperti itu. Membagi plat itu seperti itu. Sehingga dalam satu plat itu datanya yang muncul nanti banyak. Kalau satu tok seperti ini ya cuma 4 datanya. Padahal nanti momen di sini berapa titik dicari ya. Kemudian di sini berapa, di sini berapa cari. Sehingga perlu dibagi menjadi yang lebih kecil. Ya. Karena nanti satu plat ini satu plat tetap mengeluarkan 4 data, tapi dia di sini ya. Sehingga kalau banyak nanti data itu semakin banyak. Maksudnya begitu. Ya. Cara yang sama kita ulangi di plat ini ya. Klik platnya, klik kanan, generate plat mesh, kemudian pilih yang quadrilateral ya, quadrilateral meshing. Oke. Nah, yang ini harus sama ya supaya gampang nanti. 3,3 ini dibagi 10 lagi. Habis itu ini 1,2. 1,2 tadi itu 0,5 ya. 0,5 tak bagi 2 tadi. Main hitung-hitungan sederhana aja. Karena kalau bisa ya, kalau memungkinkan, kotak-kotak itu ukurannya sama semua supaya mudah ya. 1,2 tak bagi 1,2 ini saya megang kalkulator ya. 1,2 tak bagi 2,5. Nah, ini berarti tak bagi 0,25 sorry. 0,25. 5 ya. Ini tak bagi 5. Nah, ini 5. Ya. Ini tak bagi 10 biarkan, ini tak bagi 5. Ya. Nah, jadi gini.
Kotak yang ini sama yang ini beda sedikit ukurannya, sedikit ya. Jadi kotak yang kecil ini ya, jadi dia kotak yang kecil ini dia jadi panjangnya adalah mana sih? Klik 2 kali ya. Nah ini ya panjangnya segini ya, 2,6 sama 2,3 ya. Kalau yang ini sedikit lebih besar ya. Yang bersama sih sebenarnya ya. Jadi kalau bisa bikin kotak kecil-kecil ini yang ukurannya sama ya. Coba sih kita lihat jaraknya ya. Kita lihat jaraknya. Kalau lihat jaraknya ya ini tadi ya. Yang kecil ini berapa? Oh 0,25 ya. Ininya berapa? Ininya 0,33. Sorry. Cara ngilanginya ini ya, tapi hilang semua. Hilang semua loh ya. Ini 0,25, ini dempet lagi, sorry. 0,25 yang ini adalah 0,33 ya. Kalau yang ini 0,24 hampir sama ya, hampir sama. Oke, hampir sama. Tadi mendekati lah, enggak apa-apa lah. Saya mau tampilkan lagi anunya ya, jaraknya supaya nggak bingung. Ya, berubah kursornya ya, pakai escape bisa. Kursor plat ini sama ini ya. Ini belum saya kasih ya. Dan ini ya sama kayak tadi ya. Ulangi cara sempat. Klik kanan, klik mesh, radial, oke. Nah, ini dibagi 10, ini 1,2 dibagi 5, ini dibagi 5 ya. Ini juga gitu, tapi ini hati-hati ukurannya beda ya. Klik kanan, plat mesh, radial, oke. Yang 33 ini tetap dibagi 10. Nah, ini 1 ya. 1 berarti tak bagi 4. Ya. Sehingga yang kecil itu sekarang 0,275. Guys, hampir lah ya, bersama. Habis itu ini ya. Ini klik kanan, plat mesh, radial, ngapain hasil. Klik kanan, plat mesh, poliganu. Kuadratral ya, kuadratral meshing, oke. Ya. Yang 3 meter terbagi 10, yang 1 supaya 2,5 tak bagi 4 ya, tak bagi 4 juga. Ya, yang ini berapa? Yang ini kecilnya adalah 0,25 berarti ya. Oh, pas ya. Tapi yang sana sama sana agak nggak sama gitu aja lah. Ya, jadi begitu. Kalau membuat satu sisi sudah seperti ini, di copy aja ya. Klik pakai kursor ini, kursor plat ya. Pilih yang ini. Tekan Ctrl C di keyboard ya, Ctrl C. Habis tekan Ctrl V. Nah, habis itu ini loh. Pilih yang bawah, reference point. Ya. Klik. Habis itu pegang titik ini ya. Jadi, kalau saya pegang titik ini, itu dia, bentar ya. Tak geser sedikit ke sini lah. Reference point ya. Kalau titik ini tak pegang, berarti saya sebenarnya megang yang titik pojok ini. Ya. Ini tak pegang berarti sebenarnya saya megang titik pojok ini. Dan oke. Pojok ketemu pojok tak taruh di tempat yang identik yaitu sini. Nah, ngopinya gitu. Ambil lagi. Jadi ini kan ada plat lagi nih sebenarnya ada plat lagi nih. Tak delete dulu ya. Ini kalau ada plat lagi nih, harusnya platnya sudah kecil-kecil seperti ini ya. Nah ini kalau ada plat gede lagi, ini tak delete dulu kali ini. Itu ya. Platnya harusnya sudah kecil-kecil seperti ini.
Kemudian yang ini agak gedekan sedikit ya. Ctrl C, Ctrl V, reference point ini ya. Tak pegang yang sebelah sini. Oke. Tak taruh karena dia di sini kembarannya yang sini gitu. Nah, ya wis gitu terus. Ini ya. Kursornya harus flat tapi ya. Kursornya harus flat. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Reference point. Tak pegang yang sebelah sini ya. Oke. Ini kembarannya yang ini. Ya. Yang terakhir ini sama kayak yang itu. Berarti yang ini ya. Tak pegang sebelah sini. Tak taruh sini. Ya, jadi satu bagian. Ya. Nah terus Pak, ya, kopi lagi ya. Duh, tapi ini apa ini? Aduh, ada yang anu ya. Aduh sial, ini ada yang anu ini. Ini apa sih ini? Nah. Ada yang anu ya, ada yang salah ya. Ini ada yang salah ini. Kalau salah kita delete dulu ya. Apa sih ini ya? Nah, kita delete aja. Pilih maksud delete. Ya. Kopinya salah ini berarti. Sebentar ya. Ya, kopinya salah ya. Kita ulangi ya. Kursornya. Kemudian ini kembarannya sama ini ya. Tadi yang ini set. Itu agak sama. Ctrl V, reference point. Tak pegang yang sini lah ya. Tak pegang sini boleh. Tapi kemudian plugnya itu tempatkannya yang sebelah sini. Ayo penuh ya. Nggak tahu kenapa tadi kok ada sisanya itu. Ya. Beda. Ini adalah plat. Di sini ada platnya. Kalau dipecah gitu, baloknya ikut pecah ya. Nah, baloknya ini sebenarnya ikut jadi balok kecil-kecil gini sebenarnya. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya. Kalau titiknya ya titiknya selalu banyak saja. Kemudian ke sana ya. Ya sudah, di copy lagi. Ini tak hilangkan dulu ya. Plat. Kalau gini kalian blok dari sini ya nggak apa-apa ya. Yang lainnya tidak ada platnya. Sama kontrol C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, habis itu reference point. Tak pegang yang sebelah sini, paling luar sini ya. Ke sana. Sana. Terus sampai pojok. Oke, sudah. Udah kena plat semua. Ya. Kembalikan ke kursor utama. Ya. Kalau sudah, sekali lagi ini belum ada dimensinya ya. Kalau 3D rendering, ya. Oh berat itu, semakin berat ya. Jadi plat itu semakin banyak itu semakin berat. Lihat ya, plat itu masih terlihat sangat tipis. Artinya tebelnya belum masuk itu ya. Nah ini ya, mudah-mudahan laptop kalian kuat ya. Karena semakin banyak baginya itu tambah lama ya. Biasa. Jadi tapi santai aja, saya sudah upgrade RAM, jadi ya akhirnya masih kuat lah laptop saya. Ini laptop ini RAM itu ya kemarin ya 8 ya, atau saya RAM-nya 8 upgrade. Yaudah sekarang ini sekarang adalah menentukan tebelnya plat ya, tebelnya plat. Karena tadi platnya sudah platnya tadi itu 20 ya. Platnya itu tadi 20 ya. Ada ya. Thickness atau tebal plat itu adalah 20 ya. Berarti masuk ke define ya. Oh sorry, bukan define. Kalau plat itu di sini di thickness ya. Masuk thickness. Kemudian ini diganti 0,2. 20 cm itu kan 0,2 meter ya. 0,2. Nanti angka-angka lainnya akan ikut 0,2 semua karena ini adalah plat yang
sedimensi ya, dan di add. Terus ya. Lagi-lagi dia masih waiting list, ini perlu di assign ya. Assign-nya kalian berubah kursor menjadi kursor plat, karena kalau kursor gini yang kena tetap baloknya ya. Tuh, jangan tetap kena baloknya. Yang ini tetap kena titiknya. Ya. Diganti kursor plat. Lock semua, habis itu sign. Nah, ya. Coba di 3D rendering. Nah, Pak, tapi kok seperti ini? Ya, tenang. Ini juga perlu kita benarkan ya. Mana ada jembatan gini? Jembatan nama-nama ya, namanya jembatan ya, kebanyakan ya platnya di atas. Ya. Platnya di atas. Jadi kok platnya di tengah gini, Pak? Ya, kita benarkan. Ya. Oke. Karena kita benarkan itu supaya semakin mirip dengan 3D-nya yang asli. Caranya masuk ke spek ya. Masuk ke spek. Ya. Jadi masuk ke spek sini, kemudian masuk ke BIM ya. BIM. Ya. Habis itu masuk ke offset. Ya, offset. Offsetnya adalah fasilitas untuk menurunkan balok. Ya. Menurunkan balok. Kalau balok turun, berarti dia itu ke sumbu Y. Lihat ya. Ini X tadi itu yang sini ya. Z itu yang ini, berarti yang ke atas itu Y. Balok kita mau turun supaya plat, karena plat itu nggak bisa digeser ya. Yang bisa digeser balok. Oke. Jadi kita turunin baloknya. Turunnya balok, rumusnya adalah setengah kali tingginya dia sendiri, ditambah setengah kali tingginya plat. Ingat tadi tingginya balok tadi itu adalah 1,3 ya. Meskipun totalnya 1,5, tapi di start kita masuk 1,3. Oke. 1,3 dibagi 2 itu adalah 0,65 ya. 0,3 dibagi 2. Habis itu ditambah setengahnya tingginya setengahnya tingginya deck ya. Ya, tambah setengahnya tingginya deck. Berarti 1,35 ya. Tabar. Ini setengah tingginya iya, setengah tingginya. Coba dulu ya. Nanti kalau salah kita benerin. Nah, 1,3 bagi 2 ya. 1,3 bagi 2. Ditambah setengah tingginya slab atau setengah tingginya setengah tingginya lantai. 1,3 bagi 2 ditambah 0,2 bagi 2. Nah, gitu loh ya. 0,75. Ya. Setengah tingginya balok ditambah setengah tingginya plat. 0,75. Coba dulu ya. Berarti Y-nya min 0,75. Ya, turun ya. Di lokasinya start ya. Start itu maksudnya adalah titik awalnya. Titik awalnya turun 0,75. Padahal kalau kita mau turunkan semuanya, itu titik awal sama akhir sama-sama kita turunin. Ini di add. Ya. Kemudian itu masih titik awalnya yang turun ya, masih titik awalnya. Kalau coba tak assign ya. Nanti jadinya agak aneh. Coba jadi 3 dimensi ya. Ini di assign dulu. Pakai kursor balok ya. Assign. Nah, yang turun masih depannya tok ya. Coba kalau di 3D rendering kan aneh ya. Nah, ya. Yang turun masih depannya tok. Ya. Oh, belakangnya ini yang turun ya. Satu titik tak banyak. Ya, yang lainnya masih tetap. Sehingga makanya ini tadi ya, masuk ke BIM itu harus ke offset lagi masuk. Kemudian ini diganti N. Ya. Ini turun sama ya, turun 0,75. Yang N juga blok semua, sign to self. Nah, ya. Coba kita lihat di 3D. Nah, ya, dia sudah turun. Oke, ya. Tingginya setengah
turunnya setengah tinggi balok dan setengah tinggi plat. Ya. Nah, ini kan sudah cakep sekarang ya, nah, pas. Nah, dan di diafragma ya, kalian bisa lihat ya, diafragma itu tidak menyentuh plat diafragma itu. Nah, ini loh ada space-nya ya. Ini diafragma. Tidak menyentuh plat. Ya. Setengah tinggi balok ditambah setengah tinggi plat, turunnya segitu ya. Setengah tinggi balok berarti 1,2 dibagi 2 ditambah 0,2 dibagi 2 ya. Ternyata ketemu 0,75 turunnya. Ini pas ini harusnya ya. Coba sih tak cek sedikit ya. Ini kalau tak turunnya tak misalnya 0,7 aja ya. Itu berarti nganu dong. Berarti apa? Berarti tindih-tindihan berarti. Pak ya, tak cek sebentar ya. Cing. Tak cek lagi. Ini misal 0,7 ya. Kalau 0,7 berarti dia nggak segitu, dia agak naik sedikit dan berarti tindih-tindihan di sana. Pasti lihat ya. Oh iya. Nah. Ya, berarti pas tadi itu. Nah, lihat ya. Kalau 0,7 Anda lihat itu. Jadi ada bagian balok yang masuk sedikit ke plat ya. Ini kan nggak bener nih sebetulnya. Nah, ini ya. Kelihatan ya. Sorry. Nah, ini ya. Nah, ini 0,5 tadi ini. Ya, jadi benar sudah hitungan kita 0,75. Ya, dirubah bisa. 5 matching. Ini juga 0,75 cing. Ya, ini sudah oke kalau ini tadi. Ya, tuh. Nah, kembali lihat atas ya. Kembali lihat atas. Ya. Hati-hati. Ini tadi di sini tidak ada balok loh. Ini nggak ada loh ini ya. Ini nggak ada. Nah ini loh ya. Ini nggak ada ini. Yang sini nggak ada. Nggak ada balok. Ya. Yang di sini juga nggak ada. Jadi kita buang ya. Kita buang dulu ya. Ntar dikasih nganu aja supaya mudah. Dikasih apa? Dikasih tanda jarak aja. Nah ini loh ya, yang ini nggak ada ini. Nah yang setengah meter ini loh nggak ada. Ya. Setengah meter ini nggak ada. Jadi kita buang ya. Ya. Karena seperti yang Anda lihat tadi, ini baloknya dari sini gitu ya, di sini nggak ada. Ini kita delete ya, tekan delete aja. Sama yang sini juga nggak ada ya. Ini biasanya keluar di saat tidak terduga, siapa aja. Ini juga di delete. Sama ini juga nggak ada. Nah ini juga nggak ada ya. Kalau di sini tuh tidak ada. Sorry. Nah ini sama itu. Ya, ini juga di delete. Sudah. Ya kira-kira begini. Ya. Jadi yang muncul sedikit setengah meter ini plat bukan balok. Ya. Ini, cil ini loh, cil. Baloknya di sini. Kalau 3D sekarang sudah lebih cakep sebetulnya. Ya, itu ya. Jadi dibuang, balok-balok di luar itu dibuang. Tapi sebelumnya memang dikasih dulu, karena itu cetakannya plat. Ya, kalau nggak ada balok tadi itu kalian nggak bisa bikin plat tadi. Ya. Tapi kalau platnya sudah jadi seperti ini di delete, ya, habis itu dibuang. Oke, tekniknya seperti itu ya. Jadi kalau yang samping ini tadi nggak ada baloknya, kalian nggak bisa bikin yang plat cantilever ini nggak bisa, karena cetakannya di sana. Kalau sudah terbentuk, sudah ada isinya seperti ini dibuang. Kira-kira begitu. Ya, modelnya sudah jadi ya. Modelnya sudah jadi. Oh, ini aja sama dikasih tumpuan dulu ya. Tumpuannya cepat kalau kasih tumpuan ya. Masuk ke yang support yang hijau ini ya. Tumpuannya sendiri roll jembatan itu. Oke. Jadi
Kalau udah masuk support, ini create ini ya. Sendi itu kalau di bahasa Inggris namanya pinned ya. Di pinned, besok di add. Ya, pilih yang pinned ini, itu add. Habis itu karena kalau tumpuan itu kenanya di titik, maka harus ganti menjadi kursor titik ya. Dilihat dari atas itu sampai mudah. Ya. Atau ini ya, kadang-kadang ganggu ya. Platnya ini kan terlalu nganu ya, plat ini ya, terlalu mengganggu ya. Jadi apa-apa jadi nggak kelihatan gini, tekniknya gini. Rubah jadi kursor rubah jadi kursor balok di blok ya. Habis itu ini view selected object only ya. View selected object only itu berarti yang diperlihatkan hanyalah yang diselect. Yang nggak diselect di unhide, di hide dulu ya. Nah, ya platnya hilang. Tapi ada di sana Mas Yan. Nah, tinggal baloknya. Ya. Ini kalau di kursor plat nggak ada ya, karena kan ada, tapi ada di sana. Jadi aja. Nah, kalau masang tumpuan enakan gini ya. Berubah jadi kursor titik. Ya. Pasang di sini. Sorry. Nah, itu. Ya, tumpuan itu. Assign. Sendi. Kalau roll buatnya agak spesial ya. Roll itu masuknya ke create, habis itu yang ini ya. Fixed boot ini ya. Itu kalian centang semua kecuali FY. Karena roll adalah suatu tumpuan yang hanya ada reaksi vertikal aja. Release itu artinya lepas ya. Artinya dienulin. Gaya X, gaya macam-macam momen juga nol. Ya. Roll itu hanya ada gaya vertikal aja ya. Jadi masuk ke fixed path, kemudian release. Mana tadi? Ini fixed path, habis itu dirilis semua ya. Centang rilis semua kecuali FY. Karena FY itu vertikal. F ya. Dia dari atas saja sudah mudah. Taruh di sini. Itu adalah roll. Ya. Bapak kembalikannya gimana? Ya ini tadi. Hilang dia. Balik lagi dia. Ya, tadi cara memodelkannya dimensi sama tumbuhan. Habis ini beban ya. Bebannya yang tadi sudah kita itu dimasukkan sini. Tapi istirahat lagi dulu ya. Kita ketemu 30 menit lagi. Kelasnya sampai jam 1 lah nggak salah ya, masih ada sejam lah. Kalau nggak selesai ya besok lagi ya. Jadi yang ngomong aja kesel lah. Stop dulu lah. Ya. Lanjutkan 30 menit lagi ya. 30 menit lagi. Ntar nganunya tak stop.